Pasar pagi selalu ramai dengan suara tawar-menawar, teriakan pedagang, dan langkah kaki pembeli yang berdesakan. Di tengah keramaian itu, Sarman, seorang pedagang sederhana dengan gerobak kecil berisi sayur mayur, berusaha mencari rezeki untuk anak dan istrinya. Wajahnya tampak lelah, namun senyum dipaksakan agar dagangannya laku. Di balik senyum itu, ada ketakutan yang tak pernah benar-benar hilang. Setiap waktu, bayangan preman bernama Brata bisa muncul dan merusak semua usahanya. Brata bukan preman sembarangan. Tubuhnya besar, tatapannya garang, dan suaranya lantang seperti auman binatang. Ia datang ke pasar dengan langkah berat, membuat pedagang lain menunduk tanpa berani menatap. Bagi mereka, Brata adalah mimpi buruk yang hidup di siang bolong. Uang, keamanan, yang ia minta selalu bertambah, dan yang tak bisa bayar akan menerima bogem mentah, bahkan dagangan mereka dihancurkan tanpa belas kasihan. Sarman sudah berkali-kali merasakan pahitnya. Recehan yang seharusnya dipakai membeli beras dan susu anaknya, terpaksa berpindah ke tangan Brata. Istrinya sering menahan lapar, anaknya merengek karena perut kosong, sementara ia hanya bisa menggertakkan gigi, marah tapi tak berdaya. Malam-malamnya selalu dipenuhi rasa bersalah, merasa gagal sebagai kepala keluarga yang tak mampu melindungi mereka dari tangan besi seorang preman pasar. Namun, yang paling menyesakan bukan hanya kehilangan uang, tapi juga harga diri yang terinjak. Setiap kali Brata merampas hasil jerih payahnya, Sarman merasa dirinya bukan manusia, melainkan sekadar budak yang diperas tanpa belas kasih. Ia ingin melawan, tapi ketakutan lebih besar dari keberanian. Bagaimana seorang pedagang kecil dengan tubuh kurus bisa melawan preman bertubuh kekar yang ditakuti semua orang? Hari itu, ketika Brata kembali datang menagih, jantung Sarman berdetak kencang. Tangannya gemetar saat menyerahkan uang terakhir yang ia punya, matanya basah menahan air mata. Dalam hati kecilnya, ia berdoa lirih, sampai kapan, Tuhan? Sampai kapan aku harus hidup dalam bayang-bayang ketakutan ini? Dan doa itu, tanpa ia sadari, akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Hari itu, Brata tampak lebih murka dari biasanya. Uang yang diberikan Sarman dianggap terlalu sedikit. Dengan wajah bengis, ia menendang gerobak Sarman hingga sayur mayur berhamburan di tanah, diinjak-injak tanpa peduli. Sarman hanya bisa memeluk dadanya, menahan amarah yang mendidih di dalam hati. Suara tawa kasar Brata bercampur dengan isakan kecil anak-anak pedagang lain yang menyaksikan. Pasar mendadak senyap, semua orang menunduk, pura-pura tak melihat. Anak Sarman, Raffi yang masih belia, tak tahan melihat ayahnya diperlakukan seperti itu. Dengan keberanian polos seorang anak, ia maju, mencoba melindungi ayahnya. "Jangan sakiti Bapak," teriaknya dengan suara bergetar. Namun, keberanian itu dibalas dengan tamparan keras dari tangan Brata yang membuat tubuh kecil Raffi terhempas ke tanah, bibirnya pecah, darah menetes dari sudut mulutnya. Jeritan istri Sarman yang berlari menghampiri hanya menambah kepedihan suasana. Saat itu dunia Sarman seolah runtuh. Ia berlari memeluk anaknya yang terkapar, mendengar isakan Raffi sambil merasakan panas darah di telapak tangannya. Dadanya sesak, matanya berair, dan hatinya terbakar amarah. Tapi ia hanya bisa menahan, karena jika ia melawan, hidupnya bisa berakhir di tangan Brata saat itu juga. Brata berdiri sambil tertawa, merasa semakin berkuasa, lalu pergi meninggalkan jejak teror. Malamnya, di rumah sederhana mereka, Sarman duduk menatap wajah Raffi yang terlelap dengan perban di pelipisnya. Suara tangisan istrinya terdengar lirih dari dapur, berusaha menutupi kepedihan dengan kesunyian. Sarman merasa gagal, bukan hanya sebagai pedagang, tapi juga sebagai suami dan ayah. Pikirannya dipenuhi rasa bersalah, andai ia lebih berani, anaknya tak akan terluka. Andai ia punya kekuatan, keluarganya tak akan dipermalukan seperti itu. Namun, luka itu justru menyalakan sesuatu yang selama ini terkubur. Di balik ketakutan dan rasa tak berdaya, ada bara kecil yang mulai menyala dalam hati Sarman. Ia tahu, jika ia terus diam, teror ini tak akan pernah berhenti. Raffi akan tumbuh besar dalam bayang-bayang ketakutan, dan keluarganya akan terus menjadi korban. Malam itu, Sarman berbisik pada dirinya sendiri, "Cukup. Aku tak bisa terus seperti ini. Suatu saat aku harus berdiri." Sejak malam penuh luka itu, Sarman tak lagi sama. Ia masih berjualan di pasar seperti biasanya, menyapa pelanggan dengan senyum yang dipaksakan, tapi di balik matanya ada tekad yang mengeras.
Setiap kali melihat wajah Raffi dengan bekas luka di pelipisnya, hatinya bergetar. Itu bukan hanya luka fisik, tapi simbol penghinaan yang harus ia balas suatu hari nanti. Diam-diam, Sarman mencari jalan untuk menguatkan dirinya. Nasib mempertemukannya kembali dengan Jaya, seorang kawan lamanya yang dulu pernah menjadi tentara namun kini memilih hidup sederhana sebagai penjual sayur di pasar sebelah. Jaya mengenal betul kerasnya dunia, dan saat mendengar kisah Sarman, ia menatap sahabatnya dengan serius. Kalau kau hanya bisa menunduk, kau akan diinjak selamanya. Tapi kalau kau berani berdiri, kau bisa membuat orang seganas apapun berpikir dua kali, kata Jaya dengan suara tegas. Malam-malam Sarman tak lagi dihabiskan untuk tidur nyenyak. Di sebuah lahan kosong di pinggir kampung, ia berlatih bersama Jaya. Awalnya tubuhnya kaku, nafasnya cepat habis, dan tangan kurusnya tak bertenaga. Berkali-kali ia jatuh, terhempas, bahkan muntah karena kelelahan. Tapi setiap kali ia ingin menyerah, bayangan wajah Raffi yang dipukul Brata kembali hadir, membuatnya bangkit lagi. Hari demi hari, perlahan tubuh Sarman mulai terbentuk. Pukulan dan tendangannya semakin kuat, gerakannya semakin lincah. Namun Jaya selalu mengingatkan, kekuatan bukan hanya otot, tapi hati. Kalau kau berkelahi hanya dengan amarah, kau akan kalah. Tapi kalau kau bertarung demi sesuatu yang lebih besar, kau akan menemukan keberanian yang tak pernah kau kira. Kata-kata itu menancap dalam di dada Sarman. Di tengah keringat dan rasa sakit, Sarman menemukan sesuatu yang baru, keyakinan. Ia bukan lagi pedagang kecil yang hanya tahu menunduk dan pasrah. Meski masih jauh dari siap, ia mulai percaya bahwa suatu hari nanti, ketika saatnya tiba, ia bisa berdiri tegak menghadapi Brata. Benih perlawanan telah tumbuh, meski masih tersembunyi di balik kesederhanaannya. Hari-hari di pasar berjalan seperti biasa, namun ada sesuatu yang berbeda dalam diri Sarman. Tatapannya kini lebih tegas, langkahnya lebih mantap, dan senyumnya tak lagi sekadar topeng kepasrahan. Para pedagang lain mulai menyadari perubahan itu. Mereka saling berbisik, ada yang kagum, ada pula yang takut kalau Brata akan semakin murka jika mengetahui Sarman tak lagi tunduk. Brata, yang terbiasa mendengar bisik-bisik di pasar, akhirnya mencium kabar bahwa Sarman mulai berani melawan. Ia merasa harga dirinya sebagai penguasa pasar terinjak. Sore itu, dengan wajah merah padam, Brata datang bersama dua anak buahnya. Suasana pasar langsung berubah tegang, seperti langit yang mendung menunggu hujan deras. Pedagang lain buru-buru membereskan dagangan, pura-pura sibuk, tapi mata mereka diam-diam mengintip ke arah Sarman. "Mana uang tambahan yang aku minta minggu lalu?" bentak Brata, suaranya menggelegar seperti palu menghantam dada. Sarman menatapnya, dada berdegup kencang, namun kali ini ia tak menunduk. Dengan suara mantap meski gemetar di ujungnya, ia menjawab, "Cukup sudah, Brata. Kau tak akan mendapat lebih dari apapun dariku lagi." Kata-kata itu bagai petir di siang bolong. Para pedagang membeku, tak percaya ada yang berani menentang Brata terang-terangan. Brata terdiam sejenak, matanya menyipit, lalu senyumnya melebar menjadi seringai penuh amarah. "Kau pikir siapa dirimu? Hah? Pedagang remeh berani menantangku." Ia melangkah maju, menempelkan dada besarnya ke arah Sarman. Tapi kali ini, Sarman tidak bergeming. Untuk pertama kalinya, bukan ketakutan yang menguasai Sarman, melainkan keberanian. Hatinya bergetar hebat, bukan karena gentar, melainkan karena ia tahu ia baru saja melangkah melewati garis yang tak bisa ia mundurkan lagi. Api perlawanan yang ia pupuk diam-diam kini menyala terang, membakar seluruh tubuhnya. Dan pasar yang dulu hanya menjadi saksi penderitaannya, kini menjadi saksi awal dari perlawanan besar. Amarah Brata meledak setelah mendengar penolakan Sarman. Dengan tangan kekarnya, ia meraih kerah baju Sarman dan menyeretnya ke jalan belakang pasar, tempat sepi yang sering ia gunakan untuk menghajar orang yang berani melawan. Pedagang lain hanya bisa mengikuti dengan pandangan takut, sebagian ingin menolong namun ciut nyali, karena bayangan kekejaman Brata sudah terlalu dalam menancap di hati mereka. "Di sini tempatnya kau belajar arti melawan," teriak Brata sambil melemparkan Sarman ke tanah. Debu beterbangan, tubuh Sarman terhempas keras, tapi ia segera bangkit. Tubuhnya gemetar, bukan lagi karena takut, melainkan karena adrenalin yang berdesakan di seluruh uratnya. Ia tahu, inilah saat yang selama ini ia persiapkan. Jika ia kalah hari ini, bukan hanya dirinya, tapi juga keluarganya yang akan hancur. Pertarungan pun pecah.
Brata maju dengan pukulan beruntun, menghantam dada dan wajah Sarman. Tubuh Sarman terhuyung, darah merembes dari bibirnya. Pedagang yang diam-diam mengikuti dari kejauhan menahan napas, beberapa bahkan menutup wajah karena tak sanggup melihat. Namun setiap kali jatuh, Sarman bangkit lagi, matanya menatap tajam, penuh tekad. Dalam satu kesempatan, Sarman berhasil menangkis pukulan Brata dan membalas dengan tendangan ke arah perutnya. Brata terkejut, sedikit terundur, tapi amarahnya makin membara. "Berani kau melawanku, tikus pasar!" raungnya. Ia kembali menghantam dengan kekuatan brutal, tapi Sarman yang sudah berlatih bersama Jaya mulai menggunakan gerakan yang lebih terukur, menghindar, menangkis, lalu menyerang balik. Suara pukulan dan teriakan menggema di sepanjang jalan sempit itu. Keringat bercampur dengan darah, tanah berdebu menjadi saksi duel dua dunia, yang satu terbiasa menindas, yang lain terbiasa ditindas tapi kini memilih melawan. Sarman merasakan rasa sakit di setiap inci tubuhnya, namun di dalam dadanya ada kekuatan lain yang lebih besar daripada rasa perih, keberanian untuk tidak lagi menyerah. Di antara napas yang tersengal, Sarman menatap Brata dengan tatapan yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Ia tahu, pertarungan ini bukan sekadar soal menang atau kalah, tapi soal harga diri, soal kebebasan, soal menutup riwayat teror yang selama ini mencekik. Dan pada saat itu, pasar menunggu dengan diam penuh harap, akankah seorang pedagang kecil benar-benar mampu menjatuhkan Raja Preman. Tubuh Sarman sudah babak belur. Pukulan Brata yang keras membuat wajahnya lebam, darah menetes dari pelipisnya, dan nafasnya tersengal-sengal. Namun setiap kali ia hampir roboh, suara Raffi yang menangis, wajah istrinya yang ketakutan, dan hinaan yang bertahun-tahun ia telan kembali memompa semangatnya. Ia menggertakkan gigi, berdiri lagi, meski lututnya hampir tak kuat menopang. Brata semakin marah melihat lawannya tak juga menyerah. "Kau memang keras kepala, Sarman. Aku akan pastikan kau tak pernah bangkit lagi," raungnya, lalu maju dengan pukulan penuh tenaga. Tapi kali ini, Sarman berhasil menghindar, menangkis, lalu membalas dengan hantaman lutut ke perut Brata. Preman itu terhuyung untuk pertama kalinya, wajahnya berubah pucat oleh rasa terkejut. Masa yang mengintip dari kejauhan terperanjat. Ada yang menutup mulutnya, ada yang tanpa sadar berbisik doa. Mereka baru kali ini melihat Brata, sang penguasa pasar, kehilangan keseimbangan. Di saat yang sama, api keberanian Sarman semakin membesar. Ia tak lagi merasa dirinya hanya pedagang kecil, setiap detik yang ia lalui di pertarungan itu mengubahnya menjadi sosok baru, penantang yang tak gentar pada tiran. Brata bangkit lagi dengan amarah membara. Ia meraih botol pecah dari tanah, mencoba mengakhiri segalanya dengan cara paling brutal. Namun refleks Sarman yang terasa membuatnya bergerak cepat, ia menangkap tangan Brata, memelintirnya, lalu menghantamkan kepalan tangannya ke wajah sang preman. Darah memuncrat dari hidung Brata, tubuhnya terhuyung-huyung, hampir jatuh. Kerumunan yang sejak tadi terdiam kini semakin tak bisa menahan napas. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang pedagang sederhana mampu membuat Raja Preman berlutut. Sarman sendiri hampir kehabisan tenaga, tubuhnya gemetar, tapi tekadnya lebih keras dari besi. Dalam hatinya ia bersumpah, "Hari ini aku akan mengakhiri terormu, Brata. Untuk keluargaku, untuk semua yang kau tindas." Dengan sisa tenaga yang ia punya, Sarman melancarkan serangan terakhir. Tangan kirinya menahan dada Brata, sementara tangan kanannya menghantam keras rahang sang preman. Suara benturan terdengar nyaring, dan tubuh Brata terhempas ke tanah. Sunyi mendadak menyelimuti jalan sempit itu, hanya deru napas Sarman yang tersisa, berdiri dengan tubuh berlumuran darah, tapi matanya menyala penuh keberanian. Tubuh Brata tergeletak di tanah, wajahnya berlumuran darah, napasnya tersengal-sengal. Ia mencoba bangkit, tapi kakinya tak lagi sanggup menopang. Untuk pertama kalinya, Raja Preman pasar itu terlihat rapuh, tak lebih dari seorang manusia biasa yang kehabisan tenaga. Sorot matanya yang biasanya garang kini penuh kepanikan, menyadari kekuasaannya runtuh di hadapan orang yang selama ini ia rendahkan. Sarman berdiri di hadapannya, tubuhnya sendiri penuh luka dan lebam, tapi tekadnya lebih tegak dari sebelumnya. Ia menatap Brata dengan pandangan tajam, bukan lagi korban yang ketakutan, melainkan penantang yang baru saja merobohkan tirani. Suaranya berat, pecah oleh kelelahan, namun penuh keyakinan, "Ini akhir dari terormu, Brata. Tak akan ada lagi yang kau tindas di pasar ini." Brata berusaha tertawa, meski darah memenuhi mulutnya.
Kau pikir, kau bisa hidup tenang setelah ini? Katanya terputus-putus. Namun kalimat itu tenggelam bersama tubuhnya yang akhirnya roboh kembali ke tanah. Sekuat tenaga ia mencoba menggerakkan tangannya, tapi tak ada lagi daya tersisa. Riwayat sang preman kejam pun tertutup, bukan di tangan polisi atau aparat, tapi di tangan seorang pedagang kecil yang dulu hanya tahu menunduk. Kerumunan pedagang yang sejak tadi menonton dari kejauhan, akhirnya maju perlahan. Wajah mereka penuh rasa tidak percaya, sebagian masih gemetar, tapi sebagian lain menatap Sarman dengan mata berbinar. Seorang ibu pedagang sayur berbisik lirih, dia benar-benar menjatuhkannya, Brata sudah kalah. Bisikan itu menyebar, menjadi gemuruh kecil yang mengguncang hati semua yang hadir. Sarman sendiri tidak merayakan kemenangan itu. Ia berdiri terhuyung, dadanya naik turun, menatap tangannya yang berlumuran darah. Bukan kebanggaan yang ia rasakan, melainkan kelegaan, beban bertahun-tahun akhirnya runtuh. Dalam hatinya, ia tahu pertarungan ini bukan hanya demi dirinya, melainkan demi setiap pedagang yang pernah ditindas, diperas, dan dipermalukan. Langkah kecil Sarman meninggalkan tubuh Brata yang tak lagi berdaya seakan menandai babak baru di pasar itu. Tak ada sorak-sorai meriah, hanya kesunyian penuh makna. Kesunyian itu adalah tanda bahwa tirani telah runtuh, dan keberanian seorang pedagang sederhana telah mengubah segalanya. Pagi berikutnya, pasar terasa berbeda. Tidak ada lagi langkah berat Brata yang membuat orang menunduk, tidak ada lagi teriakan kasar yang memaksa pedagang merogoh kocek. Suara riuh pasar kembali murni, teriakan pedagang menawarkan barang, suara ibu-ibu menawar harga, dan tawa anak-anak kecil yang berlari di antara gerobak. Udara yang dulu penuh ketegangan kini terasa lebih ringan, seakan beban yang selama ini menekan bahu semua orang akhirnya terangkat. Sarman datang mendorong gerobaknya dengan tubuh penuh perban. Wajahnya masih lebam, langkahnya agak terlatih, namun sorot matanya tegak. Saat ia melewati deretan lapak, pedagang lain menatapnya dengan kagum. Ada yang menepuk pundaknya, ada yang hanya memberi senyum penuh makna. Mereka tak hanya melihat seorang pedagang sederhana, tapi simbol keberanian yang berhasil mengubah nasib pasar. Raffi berlari kecil menyambut ayahnya, meski luka di wajahnya belum sepenuhnya pulih. Ia memeluk Sarman erat-erat, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sarman merasa benar-benar mampu melindungi keluarganya. Sang istri menatap dari kejauhan dengan mata berkaca-kaca, bangga pada suami yang selama ini ia kenal sebagai pria sabar, kini menjelma menjadi pelindung bagi banyak orang. "Bapak, preman itu tidak akan kembali lagi, kan?" tanya Raffi dengan suara polos. Sarman menunduk, menatap anaknya dengan senyum lelah namun yakin. "Tidak, nak, semua sudah berakhir. Kau bebas bermain, tanpa perlu takut lagi." Kalimat itu membuat dada Sarman terasa hangat, seolah luka dan sakit yang ia tanggung terbayar lunas dengan satu kata, kebebasan. Para pedagang mulai berani berbicara tentang masa depan. Mereka sepakat tak akan membiarkan ada Brata baru yang lahir di pasar. Sarman mungkin tidak pernah meminta untuk menjadi pemimpin, tapi ketegasannya telah menginspirasi yang lain. Kini mereka tahu, kekuatan terbesar bukanlah otot atau ancaman, melainkan keberanian yang lahir dari hati yang tulus melindungi. Fajar kebebasan itu akhirnya tiba. Di balik gerobak sederhana, di antara keringat dan darah yang tertumpah, lahir sebuah cerita yang akan selalu dikenang, tentang seorang pedagang kecil yang pernah menjadi korban, lalu bangkit menjadi penantang, dan akhirnya menutup riwayat sang preman kejam. Pasar pun kembali hidup, dengan harapan yang tumbuh di setiap langkah para pedagangnya.